Psikologi rezeki. Teman-teman sekalian, tentu kita semua ingin mendapatkan rezeki yang berkah, mudah, dan berlimpah. Untuk itu, kita perlu tahu yang menjadi psikologi rezeki. Sehingga semakin kita mengenali bagaimana psikologi rezeki, semakin mudah pula kita mendapatkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi rezeki adalah cara untuk kita bisa mengenali dan menjiwai bagaimana sih konsep rezeki itu. Rezeki itu unik ya. Rezeki itu bersifat unik, dia suka pada hati yang bahagia. Nah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dikejar-kejar rezeki, senang didatangi rezeki, maka kita perlu mencerminkan hal-hal yang disukai oleh rezeki. Apa itu hal-hal yang disukai oleh rezeki? Di antaranya adalah hati yang berseri-seri, jiwa yang gembira, hati yang lapang. Inilah kondisi yang disukai oleh rezeki. Maka tanyakan pada diri kita, apakah dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani pekerjaan, dalam menjalani aktivitas kita, apakah kita sudah merasa senang, sudah merasa gembira, atau kita lebih banyak nih berkeluh kesahnya atau mengeluhkan rezeki yang kurang, kondisi ekonomi yang sulit, atau beragam tantangan yang kita hadapi di kehidupan ini. Ya, perasaan sempit dengan berkeluh kesah itulah yang membuat rezeki jadi terhimpit. Maka kalau ingin dikejar-kejar rezeki, senanglah kita dalam menjalankan aktivitas apapun yang kita lakukan. Apakah itu bekerja di kantor, melayani customer, termasuk melayani anggota keluarga yang ada di rumah. Kebahagiaan kita akan mengundang rezeki jadi seneng datang. Love what you do what you love. Lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang sedang kamu lakukan. Perasaan gembira, rasa suka inilah yang membuat wadah rezeki kita jadi bertambah luas, bertambah lapang, sehingga rezeki jadi senang datang. Itu yang pertama, luaskan wadah rezeki kita. Apa itu wadah? Wadah itu adalah hatinya diluaskan. Gimana cara supaya hati luas dan lapang? Miliki hati yang bersyukur. Meski kondisinya mungkin belum ideal, meski rezekinya masih terbatas, tapi kalau ingin semakin luas, maka tadi wadahnya harus diluaskan dengan praktek syukur. Teman-teman, mulailah mensyukuri apapun yang sudah berhasil teman-teman miliki, teman-teman raih, teman-teman wujudkan, teman-teman lakukan saat ini. Termasuk mensyukuri pekerjaan yang teman-teman miliki saat ini. Itu yang pertama, konsep rezeki suka pada hati yang lapang sehingga rezekinya senang datang. Konsep yang kedua dalam psikologi rezeki adalah teman-teman perlu untuk bisa apa? Ayo, untuk bisa menghadirkan rasa senang ketika mendapat maupun mengeluarkan rezeki. Ya. Nah, kalau dalam ilmunya Happy Money ya, yang buku yang dikarang oleh Ken Honda yang berjudul Happy Money ya, beliau menyampaikan bahwa kalau kita ingin berkelimpahan rezeki, kita perlu menyadari konsep arigato out, arigato in, yang maknanya adalah berterima kasihlah atau bersyukurlah ketika teman-teman mendapat rezeki dan termasuk ketika teman-teman mengeluarkan rezeki. Jadi terima kasihnya bukan hanya saat dapat rezeki, dapat uang, dapat bonus, dapat gaji ya. Tidak hanya senang ketika mendapat, tapi yang perlu dihadirkan juga teman-teman perlu senang ketika teman-teman bisa punya dana untuk mengeluarkan rezeki. Nah, ini yang perlu latihan karena seringnya kita senang kalau dapat aja. Ketika mengeluarkan rezeki kita merasa berat, merasa kekurangan.
Gimana cara mengakses rasa senang ketika mengeluarkan? Ya, senanglah teman-teman ketika misalnya kalau kita sebagai orang tua ketika membayar tagihan sekolah anak-anak, hadirkan rasa senangnya. Alhamdulillah ada rezekinya buat bayar uang sekolah anak. Alhamdulillah ketika butuh uangnya ada. Alhamdulillah bentar lagi tagihan kredit, alhamdulillah uangnya sudah tersedia. Ya, alhamdulillah bayar biaya bulanan atau belanja bulanan, alhamdulillah uangnya ada. Termasuk ketika teman-teman misalnya makan di restoran ataupun teman-teman bersedekah, bayar zakat, membayar gaji karyawan, apapun uang yang teman-teman keluarkan, teman-teman perlu menghadirkan rasa senang saat berbagi, rasa senang saat memberi, ya kan, sehingga uangnya jadi senang, dia akan terus berputar, datang keluar lagi, datang keluar lagi, datang keluar lagi, ya. Jadi prinsipnya tidak melekat. Kenapa kita perlu senang saat keluar maupun senang saat datang rezeki itu, supaya kita tidak melekat dengan rezeki itu sendiri. Karena kalau melekat jadinya pelit. Kita mau bersedekah, kita mau berbagi, kita mau mengeluarkan rezeki bahkan untuk diri sendiri, jadinya pelit gitu ya. Bahkan kadang kepada diri sendiri tuh pelit. Kau mendang mending katanya gitu ya. Udah yang lebih murah aja yang dipilih. Padahal tadi kita perlu memahami bahwa rezeki suka pada hati yang lapang. Maka termasuk ketika kita memberi untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dan orang-orang sekitar yang kita sayangi, yang membentuk kita, yang membantu anak maupun keluarga kita, hadirkan juga rasa senangnya, rasa gembiranya, rasa syukurnya. Bayar tagihan internet misalnya, alhamdulillah, terima kasih ya, internetnya sudah membantu sehingga saya bisa beraktivitas, berkomunikasi, koneksinya lancar, alhamdulillah bayar. Begitupun dalam membayar ataupun memberi. Ketika memberi sedekah misalnya, yang kita akses bukan rasa kasihan kepada orang yang kita beri sedekah, tapi yang perlu kita akses adalah rasa syukur bisa membantu, dan semoga apa yang kita berikan bisa membuat kesulitan yang dialami orang lain jadi lebih ringan. Nah, inilah konsep psikologi rezeki yang perlu untuk kita pahami dan tentu saja kita praktekkan, sehingga tadi rezeki jadi semakin senang datang, kita pun punya hati yang lapang dan pikiran yang optimis bahwa sebenarnya rezeki itu sangat berlimpah. Ya, maka prinsip yang ketiga, pahami bahwa rezeki itu berlimpah, berlebih-lebih untuk semua umat manusia. Maka jangan takut, gitu ya. Semua orang sudah punya jatah rezekinya masing-masing.